Oke, selamat datang di Indish Podcast. Ini versi percobaan atau debut lah ya. Ini versi pertama gitu. Kita nanti akan bikin perbaikan setelahnya. Tamu kita sekarang itu tidak lain tidak bukan expert lah di kehutanan gitu. Bu Ari Susanti, selamat datang Bu Ari. Selamat sore Pak. Beruntung bisa dapat Bu Ari ini. Udah lama sebelum saya ngincer ngerayunya Bu Ari ini untuk bisa ngobrol-ngobrol bareng kita, ngobrol santai soal hutan, soal sustainability. Dari sisi culture, daily life lah gitu barangkali, sesuatu yang berhubungan dengan kita sehari-hari gitu ya, dari sisi environment gitu-gitu. Kalau Bu Ari sendiri sudah berapa lamanya? Saya panggil Ari aja lah ya. Iyalah. Ya? Jadi kira berapa lama nih menggeluti kehutanan? Saya lulus SMA, kita satu angkatan ya. 92 lah ya lulus gitu. Tapi aku 92 itu nggak langsung kuliah di kehutanan. Jadi 1 tahun di tempat lain gitu. Tapi kelihatannya kok kurang nggak merasa homey gitu ya waktu itu kuliahnya gitu. Jadi Nggak passionnya gitu. Kayak yang kayaknya ada yang kurang kayak gitu. Terus akhirnya saya tahun berikutnya pindahlah saya waktu itu ikut UMPTN lagi gitu ya. Terus alhamdulillah gitu ya keterima di. Tapi emang dari dulu bikinnya kehutanan? Sebenarnya enggak sih, zaman dulu kan enggak kayak zaman sekarang ya, informasi fakultas ini nanti belajarnya apa kayak gitu kan ada di internet. Zaman dulu kan enggak ada, cuman satu buku kuning itu isinya cuman satu baris saja itu deskripsi kuliahnya apa kayak gitu kan. Cuman ya terima kasih sama ibu saya gitu ya yang kemudian memberikan inspirasi gitu. Mungkin kamu cocoknya di kehutanan kayak gitu. Ibu saya bukan orang kehutanan, tapi dia ada beberapa teman yang kerjanya di kehutanan itu. Mungkin kamu cocoknya di kehutanan. Kan kamu senengnya jalan-jalan kayak gitu. Jadi ketertarikan itu. Saya memang bilang aku tuh pengennya maksudnya mama saya waktu itu kok kayaknya kamu nggak betah banget sih kuliah gitu. Iya, aku tuh pengennya sebenarnya kuliah yang banyak jalan-jalannya gitu. Terus ya itu mungkin kamu bisa coba kehutanan dan nyobalah saya di kehutanan gitu. Dan alhamdulillah keterima dan memang dari semester pertama itu langsung banyak banget. Maksudnya ya terkabul lah cita-citanya kuliah sambil jalan-jalan gitu. Jadi seperti yang diharapkan ya, kan banyak juga yang kesasar gitu. Iya, dan seperti yang diharapkan jalan-jalannya banyak ke hutan gitu, melihat hal-hal baru gitu ya, yang selama ini mungkin nggak pernah dibayangkan gitu ya. Meskipun saya juga dari desa ya, dari kampung gitu. Tapi kan desa bukan hutan ya. Nah, itu sawah. Di belakang rumah saya ada sawah gitu. Kalau ngomong hutan ini kan berarti ada mungkin di dunia itu ada 2 daerah. Yang pertama 3 mungkin. Kita Indonesia, mungkin di Amerika Selatan ya. Mungkin di Cina ya. Apa itu? Yang rainforest di tropical belt ya. Tropical belt itu Indonesia termasuk, Afrika, ada Latin berarti. Amerika, ada di daerah Afrika itu ada Kongo Basin. Itu tropical belt itu rainforest itu anunya. Tapi kenapa yang saya bayangkan justru daerah-daerah yang tropical rainforest kaya raya, tapi negaranya kok enggak ya? Benar nggak? Ini coba yang disebutkan coba dari Kongo, Indonesia, Brazil kan gitu ya. Iya. Itu yang ada yang bilang tentang kutukan sumber daya alam itu ya. Ya, jadi ya itu ya itulah
Ya, karena sudah banyak sumber daya alam jadi terlena gitu ya. Iya juga, dan juga seringkali kemudian apa namanya, tata kelolanya nggak diperhatikan gitu, karena merasa masih banyak gitu ya. Kan kita masih punya banyak, jadi tata kelolanya nggak diperhatikan sehingga apa namanya, biaya-biaya yang seharusnya itu diperhitungkan itu malah dianggap sebagai eksternalitas gitu, atau tidak dihitung sebagai biaya produksi gitu. Jadi subsidi dari alam itu nggak dihitung sebagai biaya gitu. Jadi, Subsidi dari alam ya. Iya, disubsidi oleh alam gitu. Untuk perbaikan, untuk menjaga kayak misalnya sumber dayanya gitu. subsidi dari alam dan subsidi sosial. Misalnya apa ya? Tadi yang kita sempat ngobrol. Misalnya biaya logging aja. Perusahaan logging itu kelihatannya sangat untung karena dia cuma manen aja kan. Tapi nggak menumbuhkan selama berapa puluh tahun ke belakang, itu nggak dihitung sebagai biaya kan. Itu kan artinya dia disubsidi oleh alam. Betul. Dan setelah logging ada dampak lingkungan, dampak atau katakanlah tanahnya rusak, sumber daya air mungkin terganggu dan sebagainya. Itu kan kalau perusahaannya setelah 30 tahun pergi, ya yang menanggung siapa? Masyarakat yang ada di situ. Perusahaannya kan udah pergi aja dan udah dapat untung banyak gitu. Dan itu mungkin ada yang namanya biaya jaminan reboisasi kayak gitu, tapi kan sebenarnya dia juga harus mempunyai kewajiban untuk memulihkan ekosistem itu kembali melaksanakan gitu. bukan hanya sekedar biaya. Tapi kalau memang izinnya sudah habis kan juga dia pergi gitu, tapi masyarakat kan akan tetap terus di situ yang entah sampai merasakan berpuluh-puluh tahun yang akan datang kayak gitu. Itu yang mungkin belum dihitung dengan cermat kayak gitu ya. Artinya subsidi-subsidi itu yang membuat kemudian sepertinya ekstraktif industri itu menjadi sangat menguntungkan gitu. Padahal mungkin sebenarnya juga tidak, kalau itu semua di jangka panjangnya nggak bagus. Dihitung gitu. Kalau proyeksi sekarang nih, katakan dalam berapa 20, 30 atau sejak tahun 45 merdeka lah gitu ya. Proyeksinya kira-kira hutan membaik atau tambah jelek atau bagaimana, kualitas maupun kuantitas di Indonesia? Oke. Yang pertama kita memang punya banyak sekali hutan gitu ya, dan kita memang masih memerlukan sumber daya hutan itu untuk pembangunan. Memang dari zaman dulu itu sumber daya hutan merupakan salah satu sumber sumber daya gitu ya, yang penting gitu untuk pembangunan kita gitu. Jadi baik secara langsung maupun tidak langsung, kayak misalnya ada hutan yang harus dikonversi untuk pemukiman misalnya, ada hutan yang memang perlu dikonversi untuk lahan pertanian, karena kan pertanian itu kita juga perlu untuk memproduksi pangan, tidak hanya untuk penduduk Indonesia, tapi juga penduduk dunia ya. Kan kita punya banyak sekali komoditas yang dunia nggak punya, diekspor untuk penduduk seluruh dunia. Itu gitu. Itu yang pertama. Artinya memang secara terencana ada hutan itu yang memang sengaja dikonversi gitu, entah untuk pertanian, pemukiman, infrastruktur dan lain-lain lah kayak gitu kan. Yang kedua ada juga yang kemudian tidak terencana atau spill over kayak gitu ya. Kalau misalnya katakanlah ada satu perusahaan di situ, terus katakanlah perusahaan sawit misalnya, itu sebenarnya yang tadinya rencananya dikonversi hanya 100.000 hektar kayak gitu. Tapi kan masyarakat karena ada pabrik di situ, masyarakat di sekitarnya juga ikut menanam, hunian gitu ya. Terus infrastruktur dan seterusnya kayak gitu yang mungkin pada awal pembangunannya itu belum diperkirakan secara cermat gitu ya, bahwa efeknya akan sebesar itu kayak gitu. Tapi kemudian yang perlu kita lihat juga sekarang banyak upaya-upaya gitu, mungkin di tingkat kabupaten itu banyak upaya-upaya yang dilakukan untuk merestorasi
Jadi kayak pemerintah daerah ya, kabupaten, provinsi itu sudah mulai banyak gitu yang mempunyai visi untuk transisi ke green economy gitu ya. Dan itu banyak disupport oleh lembaga-lembaga internasional. Seperti UNDP. Itu gimana? Maksudnya green economy itu kayak gimana? Mensupportnya kayak gimana? Misalnya nih yang kemarin yang sudah terjadi itu Kalimantan Timur itu sudah mendapat dana karbon itu tahap 1 kayak gitu karena dia memelihara hutan yang ada di situ itu dari World Bank ya gitu skema itu. Tapi ada juga misalnya ini offset ya. Bukan dari dia memelihara kompensasi dari dia memelihara hutannya itu. Grant berupa grant berarti. Jadi kan dihitung dari berapa karbon yang dipelihara kayak gitu, yang tidak hilang kayak gitu, adalah hitungannya, ada hitungan teknisnya gitu. Jadi baru menerima tahap 1, nanti sampai berapa kali kayak gitu, berapa tahun kayak gitu kan. Provinsi lain juga sudah mulai membuat proposal untuk itu, seperti kemarin Aceh ini sedang dalam proses gitu. Untuk kemarin ke Aceh? Ya kalau yang kemarin ke Aceh saya itu kebetulan ada ini ya, memetakan HCV dan HCS. HCV itu High Conservation Value Forest dan HCS itu High Carbon Storage. Itu daerah itu plus membuat TSE, Targeted Scenario Analysis untuk di sana adalah komoditas strategisnya adalah kopi. Gitu. Jadi kalau ini maksudnya yang di sela-sela hutan itu. Ada yang di dalam kawasan, ada juga yang memang di lahan petani sendiri gitu ya. Jadi memang agak kompleks ini permasalahannya, tetapi kita kan tahu ya Aceh itu terkenal kopinya, terutama di daerah Gayo itu. Betul. Kan ada kopi Gayo. Udah nyoba ya. Ya, itu tapi kan dan itu banyak yang diekspor gitu ya. Tetapi belakangan COVID kemarin kan sempat turun kayak gitu kan. Terus juga ini dengan adanya IUDR yang produk-produk yang harus tidak mengandung deforestasi gitu. Itu kan EU sudah membatasi itu kayak gitu, termasuk ada sawit, kopi, kakao, kayak gitulah ya, ada macam-macam kayak gitu. Itu bisa ya sawit tanpa deforestasi? Itu kan ya ada yang bisa, ada yang enggak gitu, tergantung di mana dia ditanam gitu. Betul. Termasuk juga kopi. Nah, kemarin yang kita lihat di sana adalah bagaimana supaya strategi apa yang bisa kita lakukan kayak gitu untuk mengatasi atau ini isu-isu seperti itu kayak gitu kan. Padahal kan maksudnya enggak semua kopi itu mengandung deforestasi. Betul. Ya, itu kan. Tetapi kemudian kok namanya jadi jelek semua kayak gitu kan, jangan sampai kayak gitu loh. Nah, ini bagaimana supaya yang ini tetap bisa dapat harga tinggi, bisa tetap masuk. Itu biasanya yang mengambil peran di situ asosiasi profesi. Peran di mana? Menjaga unsur-unsur deforestasi lah gitu ya. Atau memberikan sertifikasi gitu. Apakah itu government regulasi atau dari asosiasi semacam itu? Ya. Kalau untuk produk kopi ini sertifikasinya kalau ngelihat di packagingnya itu kan ada macam-macam ya. Ada UTZ, Fairtrade, Rainforest Alliance kayak gitu, macam-macam. Dan itu yang dinilai itu kriteria dan indikatornya beda-beda kayak gitu. Dan itu hampir semuanya itu adalah third party. Atau ini yang menentukan nanti siapa yang mereka terima itu si importer berarti ya, dalam konteks import ekspor. Iya, negara penerimanya. Mereka boleh memilih gitu ya. Iya, mau ikut sertifikat yang mana yang sesuai dengan negara tujuan mereka yang diizinkan istilahnya di negara mereka. Kadang dalam satu kemasan itu logonya banyak gitu, nggak cuma satu, karena
dia menilai untuk komponen indikator yang berbeda. Itu. Jadi bisa saja satu pak kopi 250 gram misalnya. Itu di situ ininya macam-macam itu, karena di situ ada yang biodiversity, ada yang pekerja anak, ada yang angle-nya banyak. kayak gitu. Jadi penilaiannya banyak Iya, gitu. Untuk bisa menghasilkan produk ini dengan kualitas apa gitu, kualifikasi bagaimana gitu. Jadi kalau memang mau itu ada organik juga ya, itu organik kan lebih ke bahan kimia, kandungan bahan kimianya kurang dari berapa ppm kayak gitu kan, itu ada. Kalau yang produk hutan non kayu itu yang paling populer sekarang dari Indonesia apa? Produk hutan non kayu banyak ya. Kopi tentunya ya. Sama teh kayaknya ya. Enggak juga, belum juga kopi. Oh, maksudnya Ya pokoknya produk dari hasil hutan tapi bukan kayu. Hasil hutan non kayu Iya. yang paling resin. Resin malah Resin pinus dan gundurukem. Itu yang paling Getah pinus dan Iya. gundurukem itu yang ekspornya Paling gede. termasuk paling gede. Gundurukem Dari lah. sisi ekonominya nih. Dari sisi nilai dan tonase ya. Oh, paling banyak berarti juga ya. Terus gitu ya. iya, oleh karena itu misalnya di Jawa ya, di hutan Jawa kan hampir semuanya dikelola perhutani, hampir semua yang hutan Hampir semua. itu tadinya kan andalan produknya kan kayu jati gitu Iya. ya. Nah, Ya. betul. Tapi sekarang ini mulai beralih karena Ini kan karena regulasi, karena si negara importir memang membuat regulasi yang berat ya untuk untuk jati. iya, karena harus ada sertifikat macam-macam itulah, SVLK, Iya. FSC dan lain-lain gitu ya. Tapi juga memang kebutuhan resin itu kan nanti bisa dibikin banyak hal gitu, banyak produk turunannya gitu. Oke. Dan harganya juga maksudnya semakin baik. Ini kayak perhutani misalnya. Tadinya pendapatannya utamanya mungkin di tahun 70-an 80-an itu masih dari kayu jati ya, yang paling banyak. Tapi sekarang resin dan gundurukem itu udah hampir 50%. Naik Pendapatan terus dan kualitasnya lumayan bagus Indonesia. Iya. Ya itu Kalau nasibnya bambu gimana nih sebagai produk hutan juga? Kan bukan kayu dia, artinya sebetulnya dari segi regulasi fleksibel ya, lega gitu di situ. Saya ngomong ke beberapa orang dari beberapa lembaga yang berkaitan dengan bambu, kayaknya memang masih jauh dari primadona lah. Di satu sisi itu kan sebetulnya peluangnya, karena pemainnya kecil berarti kan. Sementara resource kita sebetulnya gede banget, karena kalau ngelihat dari data, ini ada perbedaan data nih. Saya ada yang bilang itu sekitar 1 juta hektar. berapa? 1 juta hektar. Ada yang bilang 2 juta hektar. Ya, ini sampai 2 kali lipat nih. Nah, saya nggak ngerti nih. Itu resolusi citranya mungkin. Resolusi Iya. citra yang berbeda Nggak bisa tahu pakai mungkin. satelit di mana gitu ya. Iya, bisa jadi. Atau satunya beda metode inventarisasi. Iya. Tapi memang masih jauh ya, betul. Kalau dari sisi kualitas kan sebetulnya bambu kita juga bagus. Ya, kita punya jenis bambu itu banyak sekali ya. Indonesia ini. Saya nggak tahu persisnya berapa, tapi cukup banyak gitu. Dan ininya juga macam-macam ya. Ada bambu yang bisa untuk konstruksi, kayak bambu-bambu yang besar ya, bambu petung misalnya, kayak gitu. Dari zaman dulu juga sudah banyak digunakan ya. Terus ada bambu-bambu yang jenis lain yang untuk furniture kayak gitu kan. Pertanyaan kan jadi kemudian begini, apakah industri pengolahannya yang sulit? Atau apa? Karena gini, kalau jati seolah-olah kan tinggal kita tebang, potong-potong, kita kotak-kotakin jadi log gitu, jadi kalau dari balok. regulasi jelas tidak ya, karena lebih Iya, mudah, lebih bambu bagus. lebih mudah. Kalau bambu ini kan kita potong-potong, kita iris-iris, jadiin dia bambu laminasi misalnya. Mungkin lebih berat gitu, atau gimana? Atau masalah inovasi di hilirnya? ya, sebenarnya kita secara tradisi atau secara tradisional itu
masyarakat Jawa ya terutama itu kan sudah menggunakan bambu sejak zaman nggak tahu lah nenek moyang kita kan sudah menggunakan bambu dari misalnya rumah-rumah semi permanen kayak gitu di kampung-kampung itu semua dinding itunya kan pakai bambu semua kayak gitu. Terus kayak saya cerita juga dia sunat itu pakai sembilu. Begitu, jadi sangat dekat. Jadi bambu itu menginisiasi anak laki-laki menjadi laki-laki sejati. Nah, tuh. Itu dari bambu itu. Iya. Untung tidak lagi sekarang itu. Terlalu membayangkannya sulit. Iya. Tapi itu ya memang ya, artinya dari potensi besar cuma belum tergarap, dan dari sisi sustainabilitas kan jauh lebih sustain ketimbang jati misalnya yang butuh 30 sampai 50 tahun baru panen, baru dewasa lah gitu ya. Sementara kalau bambu itu cepat gitu. Itu ada catatan sendiri nggak mengenai itu? Ya itu tadi sebenarnya secara kultur gitu kita itu sangat dekat gitu ya dengan bambu kan. Dari zaman dulu juga alat-alat selain untuk konstruksi rumah, furniture kayak gitu ya, itu bangku bambu ya kalau di teras terus angin spoi-spoi itu kan kopi itu kan sangat menyenangkan itu. Ngiler. Iya, kemudian juga alat-alat masak, alat-alat masak itu banyak yang terbuat dari bambu kan, dari kukusan, terus untuk nyaring-nyaring, untuk menampi beras dan sebagainya itu kan banyak sekali yang dari bambu. Pertanyaannya kan kenapa? Belum lagi pencor ya? Itu kan. Terus juga makanan, ketupat tuh makanan yang paling penting itu pada saat Lebaran. Itu ada yang bukan ketupat yang pakai daun bambu bacang ya apa sih? Banyak itu makanan tradisional juga kan yang pembungkusnya dengan daun bambu. Dibungkus dengan daun bambu. Tapi kalau secara dilihat dari tanah dan sebagainya itu memang Indonesia bagus untuk mengembangkan bambu. Buktinya dari zaman dulu sudah tumbuh di situ, mestinya cocok ya. Kalau untuk berbagai jenis ya. Setiap daerah itu memang ada jenis bambu yang bagus di situ, yang cocok, yang kurang cocok kayak gitu kan, tergantung jenis tanahnya. Tapi kita kan juga kaya sekali jenis bambu itu macam-macam. Kalau selama ini Ari ada persentuhan langsung dengan proyek bambu atau gimana? Terus selama ini di hutan ngapain gitu? Oh, di hutan ngapain? Banyak. Udah berapa kali ke hutan nih? Selama nggak terhitung. Berapa puluh tahun profesi hutan nih? Saya dari kuliah itu sudah langsung dikenalkan masuk ke hutan dan 93 itu berarti 30 tahun ya? Iya. Tapi saya udah nggak ingat lagi berapa kali saya masuk ke hutan ya, karena memang sudah sering sekali. Dan saya yang 7 bulan waktu saya magang itu memang tinggal di hutan Kalimantan, di daerah Berau sana itu ya memang benar-benar tinggal di camp di hutan itu. Jadi ya maksudnya sudah saya dengar cerita yang kita tadi malam soal harimau, tapi kita mesti break dulu kayaknya nih. Iya. Minum dulu. Iya. Kita sambung lagi. Kamera roll action. Kita kembali lagi ke podcast Indis bareng Bu Ari Susanti. Kembali soal macan tadi, itu saya masih kebayang gitu. Itu gimana sebetulnya? Itu terjadi di mana dan bagaimana? Ya waktu itu kita di Kampar ya, di daerah Kampar di Riau. Itu memang daerah hutan gambut dan itu memang daerah habitatnya harimau. Harimau jadi Sumatera. memang nekat gitu ya masuk situ ya? Enggak nekat. Kita waktu itu survei ya, ada survei untuk penelitian gambut gitu. Kemudian ya kita juga bawa orang lokal atau pawang gitu yang tahu gitu. Dan ya memang itu habitatnya ya. Jadi ya sangat wajar ketika dia itu lewat-lewat kayak gitu. Jadi malam nih kejadian ini? Ya malam gitu. Jadi kita memang waktu itu
ada 27 orang lah mungkin ya. Cukup banyak ya berarti sebenarnya. Grupnya itu nginep di apa ya kayak posnya Babinsa gitu. Di atas gitu atau di bawah? Panggung. Panggung. Selalu panggung. Panggung gitu. kan kalau di Karena, hutan ya. Pasti itu kan. Itu juga di situ ada pemburu yang bawa ayam sama anjing gitu ya. Anjing Pemburu babi hutan. Kayak ayam 5 gitu. Ya kita ya waktu itu udah siang itu sebenarnya ada tim yang sudah Melihat ada jejak gitu. Melihat ada jejak kayak gitu, terus itu apa? Cuman saya kan nggak ngelihat, alhamdulillahnya gitu ya. Terus malam itu sekitar jam 3 itu anjingnya rame kan, gonggong gitu, ayamnya juga bunyi-bunyi kayak gitu kan. Nah, akhirnya kita bangun semua kan, si pawangnya juga bilang, oh itu datuknya datang gitu kan. Terus ya udah kita diem aja gitu. Bangun semua itu 27 orang. Ya bangun lah, enggak. Penakut semua itu. Ya kalau saya mungkin Nggak penasaran gitu. Sudah lupa Nggak malah bernafas. saking seremnya. Udah nggak tahu itu bernafas apa enggak gitu. Ya itulah. Tapi ya udah, terus akhirnya waktu udah. Tapi nggak sempet lihat gitu ya? Ya, saya kalaupun mudah-mudahan nggak lihat ya. Suaranya saja sudah sangat berwibawa. Dia bersuara? Iya kan, nggak mengaum, tapi lebih kayak mau Menggeram lah ya? menggeram kayak gitu. Itu ya sudah 5 ayamnya habis gitu. Itu juga baru ngeliat kalau waktu udah siang, udah paginya terang kayak gitu ya. Kan semua orang meskipun tahu di bawah itu terjadi sesuatu, tapi ya apa namanya, nggak ada yang berani langsung melihat kayak gitu kan kalau masih gelap gitu. Anjingnya juga luka-luka gitu yang. Tapi anjingnya selamat ya? Nggak dimakan gitu? Enggak. Mungkin nggak doyan ya. Mungkin juga. Lebih enak ayamnya mungkin. Atau mungkin dia lebih sikap, mungkin jadi macannya males. Udah ada yang gampang, dia makan ayam aja gitu ya. Iya. Si Datuk lagi nggak terlalu lapar. Itu semua terkunci ya? Ya sebenarnya nggak ada jendelanya sih. Kalau rumah itu kan cuman kayak kotak aja kayak gitu, pintu keluar udah nggak ada. Tapi kan juga kayunya cuman kayu-kayu jarang-jarang gitu kan, jadi memang nggak perlu jendela. Sebenarnya kalau siang kelihatan itu ya. Ya bisa dari sela-sela kayu. Itu si pemburu gimana? Bekalnya habis begitu pulang dia? Ya kan dia mau berburu, jadi mau dapat lagi. Masih dapat. Kalau nggak dapat nggak bisa pulang ya, lapar. Iya. Ya tapi ya itulah. Memang sangat berwibawa itu. Suaranya si Datuk itu. Lemes semua tuh dia geram. Iya. Itu ibaratnya kita baru dihema itu. Iya, belum teriak kan. Iya. Dia cuman bisik-bisik dikit aja kita udah takut itu. Apalagi dia mengaum. Itu si pawangnya gimana dia? Ya ada, ya udah ngasih tahu itu datuknya datang. Mungkin dari gonggongan anjing-anjing itu aja kalau pawangnya udah langsung tahu. Tapi nggak pernah ada insiden. Untungnya enggak. Maksudnya ya itulah kenapa kita bawa pawang gitu untuk mengantisipasi itu kan, karena dia apa ya, satu orang lokal dan dia itu kayak aku nggak tahu lah kesaktian atau apa, tapi dia itu bisa mengidentifikasi, oh ini bekas dilewatin atau kita jangan lewat sini kayak gitu. Ya pengalamannya dia ada. Kamu nggak tahu itu sakti atau pengalaman ya. Kalau hantu gimana di hutan tuh? Aduh, saya kebetulan tidak bisa melihat hantu, tidak punya. Tidak bisa tuh maksudnya takut banget apa? Enggak, katanya kalau orang itu ada yang sensitif sama enggak. Iya kayak gitu. Saya kebetulan tidak sensitif. Alhamdulillah. Jadi tidak melihat apa-apa, meskipun orang-orang di sekitar saya itu kadang ada yang bilang ada apa kayak gitu, tapi saya kalau dia udah bilang ada apa, saya juga nggak nengok-nengok. Kabur secepat-cepatnya. Nggak mau mikirin juga mungkin ya, beli amat nggak mau mikir, nggak mau lihat, nggak mau ada urusan. Ya, saya nggak mau nengok-nengok dan alhamdulillah saya nggak ngelihat lah apa, ya kayak gitulah. Ini kita kan semalam juga ngobrol tuh soal daerah-daerah yang disebut angker, ternyata itu juga kalau di overlay katakanlah gitu ya,
mapnya gitu dengan daerah-daerah yang potensial atau perlu dijaga. Itu relatif match gitu, bahwa daerah tertentu yang disebut angker ternyata memang daerah-daerah yang harus dilindungi misalnya. Iya, itu mungkin kalau kita ngelihat kultur dari kita ya, sepertinya itu digunakan oleh Belanda gitu ya. Zaman dulu kan yang pertama kali memetakan katakanlah hutan atau daerah konservasi di Indonesia itu kan dari Belanda kayak gitu ya. Itu mungkin mereka sangat memahami gitu ya kultur kita, masyarakat kita katakanlah yang antropologinya jago gitu ya. Dekat-dekat di daerah itu lebih mudah kalau diberitahu disugesti dengan kepercayaan gitu ya. Iya, seperti itu, bahwa dengan mitos-mitos bahwa itu angker atau itu daerah keramat yang harus dijaga dan segala macam itu. Tapi kalau misalnya mungkin kalau dikasih tahu kamu nggak boleh nggak boleh bertani di daerah sana karena itu kelerengannya lebih dari 30 derajat kayak gitu kan nggak dijalanin. Itu kelerengan kayak gitu kan, gitu ya. Bilang aja angker ya. Iya, itu mungkin lebih mudah ya pada waktu itu. Tapi maksudnya ketika sekarang kita sudah tahu mungkin ya ada baiknya kayak gitu. Reasoningnya apa gitu. Dan mungkin dulu juga kalaupun ada yang mencoba mungkin terus terjadi sesuatu hal karena memang lahannya memang mudah longsor atau tapi karena sudah ada peringatan mereka berpikir benar gitu ya. Gitu. Iya, betul. Iya, bisa jadi begitu. Iya. Dan itu mungkin dulu cara yang paling mudah gitu untuk melindungi daerah itu justru ya. Dan kalau dulu kan juga yang mengakses mungkin terbatas hanya orang di daerah situ gitu. Nggak ada pendatang yang dengan teknologi yang pendatangnya dia orang Belanda itu yang bisa manfaatin betul. Iya, jadi dia yang pegang informasi itu gimana caranya supaya memberitahu masyarakat bahwa mungkin daerah ini berbahaya atau sulit diakses atau bagaimana. Kalau ini masalahnya kalau kan kalau di hutan itu pasti ada native ya, ada masyarakat adat dan lain-lain, suku pedalaman gitu. Itu pernah encounter dengan saudara-saudara kita di pedalaman? Iya, sering lah karena di setiap tempat itu memang ada penduduk asli ya, entah itu apakah itu memang asli dari nenek moyangnya itu sudah turun temurun dari zaman dahulu atau mereka sudah lama saja tinggal di situ, sudah lama sekali tinggal di situ gitu. Mereka masih mempertahankan gaya hidup mereka gitu. Ada yang masih, ada juga yang beragam gitu ya. Maksudnya itu sangat tergantung pada seberapa besar mereka terekspos dengan budaya dari luar kayak gitu, atau seberapa besar mereka berinteraksi dengan orang-orang dari luar gitu. Jadi kalau memang biasanya kalau yang di daerah pedalaman banget akses jalannya susah, terus teknologi informasi juga belum terjangkau kayak gitu tuh. Biasanya mereka masih mempertahankan atau sangat kuat itu kearifan lokal yang mereka atau tradisi kayak gitu ya. Tradisi yang mereka jalankan itu. Tetapi kalau memang apalagi sudah dilewati jalan raya kayak gitu, terus udah punya HP. Nah, itu kan jadi lain, udah tersentuh teknologi gitu lah. Udah lihat TikTok, betul, YouTube. Iya, itu juga sudah lain cerita. Meskipun mereka ada yang masih mengaku saya kan masyarakat adat, orang lokal kayak gitu. Tapi ya itu pastinya sudah berbeda persepsinya atau pandangannya itu terhadap hutan. Itu kita agak dilematis melihat masalah ini sebenarnya. Apakah kan mereka kelihatannya happy saja ya dengan hutannya gitu, kebutuhannya juga terpenuhi. Terus apakah kita perlu atas nama progres gitu mengubah culture mereka menjadi seperti culture kita yang kita anggap lebih maju misalnya gitu, atau bagaimana itu?
Ya itu ya, maksudnya itu sebenarnya bahan diskusi tersendiri kayak gitu. Karena apa yang kita maksud dengan progres itu belum tentu itu progres buat mereka kayak gitu kan, ya kan? Apa yang baik buat kita belum tentu juga baik buat mereka. Nah, apakah kalau mereka bisa punya pendidikan seperti kita, apakah kalau mereka sudah bisa beli mobil seperti kita, apakah mereka bahagia juga kayak gitu, merasa lebih nyaman iya gitu kayak ya. gitu, itu juga kita belum tahu kan. Artinya apa ya, kalau kita memang akan mengenalkan sesuatu atau ya itu harus ada konsen lah dari mereka, mau nggak itu, dan kita harus menjelaskan apa konsekuensi kalau mereka memilih pilihan ini atau pilihan itu kayak gitu kan. Ya, kadang-kadang kita sendiri nggak sadar sebenarnya itu. Iya itu. Iya. Artinya pilihan-pilihan itu ada kayak gitu kan, dan tapi juga ada konsekuensinya gitu kan. Itu yang harus yang selama ini sering dilakukan adalah memberi pilihan tanpa memberitahu konsekuensinya kan. Betul. Ya itu yang Soal sustainabilitas nih, kalau di hutan sebetulnya yang saya tahu memang bambu sangat sustainable ya, terus pertumbuhannya cepat. Ada nggak serupa itu selain bambu? Yang mungkin kita perlu endorse juga, kita perlu dorong juga untuk industrinya misalnya, atau culture untuk membudidayakannya gitu. Maksudnya produk atau? Ya, bahan baku lah dari hasil hutan di Indonesia gitu. Iya. Ini juga rotan mungkin ya? Iya, maksudnya kalau bilang hutan itu kalau saya gitu ya sangat sulit untuk bilang, karena produk dari hutan itu sebenarnya banyak sekali, terutama non timber forest product itu banyak sekali, dan itu nilainya itu kadang sangat tinggi tetapi kita belum tahu, maksudnya bahkan belum tereksplor gitu. Bahkan seperti yang nilai-nilai intangible kayak nilai biodiversity, terus nilai tanaman obat yang itu kan kita enggak kadang kita belum tahu itu belum nilainya, riset juga gitu ya, belum tahu nilainya jadi seberapa, belum digunakan kadang sudah dengan maksimal, gitu. betul. Kayak misalnya buah merah, terus sarang semut, itu kan diduga itu ada banyak flavonoid, yang kandungan-kandungan yang bisa bagus untuk kalau obat anti kanker kan jelas mahal itu harganya kayak gitu. Jadi kalau ngomongin hutan itu ya sebenarnya jangan berpikir hanya kayu atau barang-barang yang tangible kelihatan bentuknya kayak gitu. Karena sekarang yang lagi banyak dibicarakan ini misalnya ya nilai karbonnya kayak gitu. Itu bisa mengurangi emisi dan lain-lain. Terus yang sekarang lagi sedang dibikin ini kan karbon kredit sudah mulai ada pasarnya, itu sudah mulai berkembang ya. Tapi yang sedang dibangun ini adalah biodiversity credit. Jadi kredit kalau di situ hutan itu biodiversity-nya tinggi, itu pengelolanya bisa mendapatkan kompensasi apa kayak gitu. Jadi tidak hanya karbonnya ini. Tapi gini, jadi kalau mau fair ya, misalnya Indonesia itu kan bukan produsen, bukan pembuat karbon terbesar di dunia kan. Maksudnya bukan pencemar dunia kan. Indonesia iya. Oh iya, termasuk loh. Ngeri juga ya. Tapi gini, kita punya hutan banyak yang memproduksi oksigen banyak. Iya. Logisnya kita bisa ngecas dong ke negara-negara lain yang ya kan? Itu yang selama ini menjadi diskusi. Misalnya terjadi kebakaran hutan di Kalimantan, Singapura dan Malaysia kan komplain ke kita. Tapi kalau kita tiap hari memberi oksigen sama mereka nggak pernah berterima kasih kan? Iya, kita cas aja lah. Itu makanya. Iya kan, karena mereka dekat dengan hutan-hutan kita ya. Kita kan lebih sering ngasih oksigennya daripada ngasih asapnya kan. Bakaran hutannya ya waktu tertentu ya, musim-musim tertentu. Tapi dia kalau kita ngasih oksigen diam-diam aja. Tapi kalau kita ya, tapi saya pikir perlu dipikirkan itu. Jadi carbon footprint carbon credit tapi juga oksigen production juga mesti dipikirin juga dong kan. Iya.
Kayak misalnya Amerika Selatan, dia produksi oksigennya kan besar sekali. Tapi negaranya kan negara-negara yang kurang berkembang ya. Rata-rata. Jadi harusnya negara Amerika Utara yang maju-maju itu berterima kasih lah ke Selatan, bayarlah gitu oksigennya. Ya, makanya sekarang kan tiap negara diminta bikin NDC ya. Apa tuh? National Determined Contribution for Carbon Emission, Carbon Emission Reduction gitu. Jadi tiap negara itu harus bikin kayak strategi. Ini sejak Paris Agreement 2017 itu Indonesia sudah mencatatkan NDC, sekarang sudah direvisi berapa kali kayak gitu ya. Dan itu kan target kita itu dengan kemampuan sendiri itu bisa mengurangi 29% gitu. Tapi kalau misalnya dengan bantuan internasional itu kita bisa sampai 41% kayak gitu. Emisi kita. Mengurangi emisi kita, kayak iya. gitu. Itu penilaiannya untuk karbon aja yang itu. Iya, emisi karbon dan greenhouse gases yang ekuivalen kayak gitu. Tapi semuanya perhitungannya diekuivalenkan dengan karbon. Kayak misalnya nitrogen kayak gitu berapa kali karbon kayak gitu. Terus kayak gitu. Itu sudah ada seperti itu. Jadi kalau ada yang negara yang mau mengoffset ke Indonesia kayak gitu, itu ya berapa adalah itu hitungannya kayak gitu. Ini saya dapat info lagi tadi dari Bu Nisa di Bambu Nusa Verde ya, yang dia bilang bahwa kalau bambu, tentunya tadi Ari juga mengkoreksi itu seluruh tumbuhan gitu. Kalau dia mati, dia decay, dia melepaskan karbonnya lagi kan. Jadi Bu Nisa ini dia bilang sebaiknya kalau tumbuhan itu mati atau menjelang mati dimanfaatkan, digunakan, dibikin itu meja kayak apa sehingga dia tetap memakan karbonnya karena ada treatment untuk membuatnya awet. Jadi membuat produksi barang-barang dari tumbuhan, pohon, tanaman gitu itu sangat baik sebenarnya ya dalam konteks karbon ini. Kalau tadi itu bambu saja yang katanya 30 sampai 50% memproduksi lebih banyak oksigen daripada tanaman keras. Kalau memang ada 2 juta hektar kan berarti luar biasa besar itu potensi bambu untuk lingkungan tuh. Sementara dia masih under value lah. Industri kita juga nggak berkembang. Saya lihat Cina tuh besar sekali industrinya, otomasinya luar biasa. Dimasukin bambu gelondongan, keluar sudah garpu sendok. Sementara reforestasinya cepat banget. Kata Bu Ari mungkin ada gimana? Ada statement soal ini nggak? Ya, sebenarnya kata kuncinya ya keberlanjutan atau sustainability. Jadi memang ini ada riset ya bahwa hutan tua itu memang kalau muda itu kan growth-nya tinggi gitu ya. Semakin tua jadi bentuk kurva pertumbuhan itu asimptotik gitu ya. Sigmoid lah gitu. Jadi ketika dia tua kan sudah semakin udah nggak produktif gitu. Ya ininya sedikit, pertumbuhannya sedikit. Jadi kalau pertumbuhannya sedikit kan dia menyerapnya juga sedikit gitu. Sehingga pemanfaatan itu juga sebenarnya oke aja. Yang penting adalah berkelanjutan. Berkelanjutan itu apa? Ya bahwa yang dimanfaatkan itu sama dengan riaknya gitu. Saya agak nyenggol sedikit nih. Artinya hilirisasi dalam konteks yang berkelanjutan itu bagus. Ya. Catatannya itu ya. Sustainable. Apa sih hilirisasi bahasa Inggrisnya? Gitulah kira-kira. Kayak downstreaming ya. Jadi bikin produk-produk bambu dari yang kita pakai gitu. Meja, rumah gitu. Itu bagus sekali berarti. Saya pernah dapat protes itu mengenai saya bikin beberapa video kami gitu membahas tas mewah dengan bambu. Ya, yang Gucci itu mereknya. Mereka jual sampai 700-an juta per tas. Saya pikir itu bagus sekali punya end product designer item yang nilainya tinggi. Dengan begitu ada range harga nilai yang tinggi nih untuk supply chain-nya.
artinya pemasoknya kan jadi makmur nih Bu. Ya kan, masuk bambu nih. Nah, sementara di sisi lain aku lihat ke Subang, itu yang dulunya kebun-kebun bambu dijual, padahal jadi perumahan. Karena bambu nilainya jauh berkurang karena kita nggak ada produk-produk hilir yang kita pakai gitu. Tapi itu pun ada protes ya dari yang bambu yang dipakai untuk kerajinan mahal, tas-tas mahal itu, karena yang mereka ambil hanya batang bawah, batang atasnya. Tapi tadi bagus teman-teman dari Bambu Verde menjelaskan. Jadi itu bambu yang apa namanya itu yang menjalar di bawah itu. Kan bambu ada yang kelamping sama ada yang menjalar. Oh iya. Nah, yang menjalar ini nggak apa-apa, ternyata diambil dipotong. Itu akarnya dia jadi independen aja. Jadi membiarkan anakannya ini tumbuh sendiri walaupun ini batang induknya. Jadi masih sustainable. Apa ya? Itu luar biasa menurutku. Iya, pertanyaannya kenapa yang di Subang menjadi seperti itu? Itu dia. Iya, feeling saya lihat karena yang kebutuhan kita pada bambu sebagai end product itu jauh berkurang, digantikan plastik, digantikan besi, digantikan yang lain-lain. Iya. Mungkin juga karena teknologi yang kita pakai belum cukup bagus sehingga membuat bambu itu cukup kuat gitu ya. Iya. Dengan penyakit, dengan hama dan sebagainya itu mungkin ya pada saat sudah menjadi produk gitu maksudnya. Iya. Ya kan kalau kita lihat di Jogja ini kan banyak sentra bambu ya. Tapi produknya kan juga begitu-begitu aja. Betul. Atau konvensional kayak gitu. Kurang berkembang gitu ya. Iya. Nggak Dan kekinian. Nanti Indis inovatif, lihat beberapa produk. Siap. Produknya kurang kekinian. Jadi saya pernah bawa beberapa sampel gitu ke industri kita yang simple saja, misalnya bambu laminasi untuk bowl, untuk mangkok, pada menyerah itu. Kita nggak bisa bikin, nggak ada mesinnya dan lain-lain. Ini produk mangkok, kok nggak bisa bikin? Kan agak menyedihkan ya. Kita punya bambunya banyak. Untuk yang panas ya. Iya. Finishingnya kita belum punya, bahan harus impor. Itu permasalahannya katanya menurut di lapangan. Tapi kita akan selesaikan nih. Iya. Adik, kita selesaikan itu masalah. Tapi itu kan berarti itu adalah peluang. Betul. Bagaimana kita mencari untuk mengatasi ini ya? Iya. Betul. Oke. Saya kira gitu ya, Bu Ari, terima kasih banget. Ini informasinya. Teman-teman, kita tetap green, tetap sustainable. Saya kira banyak banget produk kita, bahan baku lah di negara kita yang melimpah ruah gitu. Jadi kita mesti pakai, manfaatkan. Jangan pakai lagi plastik dan lain-lain yang malah merusak pada akhirnya. Oke, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.